Aktiva siap menegakkan kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan atas doanya, atas dukungannya yang tak henti selama 420 hari lebih, di mana saya bersama dengan Pak Roy Suryo dan 3 orang aktivis lainnya sampai dengan hari ini masih terus secara patuh mengikuti apa yang sudah menjadi peristiwa hukum yang kita tahu sekali berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, kita semua tahu mulai dari proses paling awal di bulan April 2025 sampai dengan hari ini, saya yakin bahwa saudara-saudara semua juga mengikuti dengan seksama hari demi hari, bulan demi bulan, sampai tiba waktunya hari penentuan, yaitu di hari Senin tanggal 21 Juni 2026, ya, di mana peristiwa yang terjadi adalah kasus ini sudah masuk P21, ya, artinya tahap 2, artinya sudah kelimpahan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan dan kemudian akan segera dilakukan sidang. Tetapi banyak sekali drama yang terjadi, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kami rasa perlu sekali seluruh saudara-saudara setanah air memahami, ya, dan untuk mengklarifikasi juga memberikan informasi yang akurat kepada saudara-saudara semuanya. Nah, insya Allah saya bersama dengan sebagian dari advokat yang akan mendampingi saya, tim pembela Dr. Tiva, ya, yang selama 1 tahun ini bekerja dan sekarang juga sudah ditambah suntikan kekuatan dari tim LBHI Muhammadiyah, ya, yang nanti akan bergabung bersama dengan kami semua untuk mempertarungkan, ya, bertarung untuk menegakkan kebenaran dan keadilan pada sidang yang insya Allah akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi, yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya. Nah, jadi pada kesempatan pertama ini, pada hari yang baik ini, ya, saya pada waktu dibawa atau dilimpahkan ke Kejaksaan, seperti teman-teman semua tahu, ya, sedang dalam kondisi sakit, ya. Oleh karena itu maka saya setelah selesai semua kegiatan pelimpahan di Kejaksaan, ya, saya harus beristirahat, ya. Oleh karena itu maka baru sekarang saya bisa sampaikan beberapa hal penting bagi semua. Ya, terima kasih juga kehadiran semua media, sahabat-sahabat YouTuber, podcaster, jurnalis semuanya, ya. Nah, pertama-tama insya Allah kami siap untuk menghadapi sidang bersama dengan teman-teman yang sudah bergabung, ya. Saya akan membacakan, ya, siapa-siapa para advokat yang bersama dengan kami, ya. Mungkin tidak sempurna, tidak semua bisa kami sebutkan, tetapi yang paling penting adalah bahwa kami akan memberikan informasi kepada teman-teman semua, kepada saudara-saudara semua, ya, bahwa tim ini adalah tetap merupakan tim pembela Dr. Tiva dari sejak awal, ya, dari sejak awal kasus ini, dipimpin oleh sebelah saya Pak Abdullah Al-Katiri, ya. Kemudian anggotanya adalah Dr. Fadli Nasution SHMH, kemudian Wirawan Ahmad Wirawan Adnan SHMH, kemudian Aziz Januar SHMMS MH, kemudian Tony Suhartono SH, kemudian Dr. Muhammad Taufik SHMH, kemudian Ramindan Syah Bakir SHMH, Andika Dian Prasetyo SHMH, Denny Apriandi SE SHMH, kemudian Muhammad Fahri SH, orangnya ada, ya, Muhammad Rifai SH, Insinyur Burhanuddin Suralaga SHMH, Dedi Suhardadi SHMM, SEMSH, Fawas Basyarahil SHMH, Iskandar Nasution SHMH, Ismar Syafruddin SHMH, Ridwan Rahman SH
dan ditambah dengan tim dari LBH Muhammadiyah. Nanti Bang Eri silakan memperkenalkan teman-teman yang akan bergabung di tim TPDT ini ya. Jadi itu adalah anggota dari tim TPDT yang nanti akan membersamai saya dalam perjuangan di persidangan yang akan berlangsung dalam waktu yang cukup dekat. Kedua, yang ingin saya juga sampaikan, nanti mohon untuk ditambahkan apabila ada yang kurang ya. Jadi untuk diketahui teman-teman semuanya bahwa saya bersama Mas Roy Suryo sudah merencanakan untuk prapit ya atau pra-peradilan. Jadi kami split ya karena memang sudah diketahui bahwa perkara kami itu split ya. Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya. Artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya katakanlah strategi sendiri ya. Tetapi kami terus bersinergi. Nah, persoalan pra-peradilan ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Nah, kami akan membacakan surat tersebut ya. Jadi permohonan pembatalan pra-peradilan. Dengan hormat, perkenan kami advokat yang tergabung pada tim pembela Dr. Tifa berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juni 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tifauziah Tiasuma saya sendiri atau Dr. Tifa selanjutnya disebut klien. Bersama ini kami menyampaikan permohonan pembatalan pra-peradilan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ceki Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud sebagai berikut. Bahwa kami mengajukan pembatalan atas permohonan pra-peradilan tertanggal 19 Juni 2026 atas nama klien kami yang saat ini dengan nomor pendaftaran PN Jakarta Sel sekian-sekian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa kami melakukan pembatalan permohonan pra-peradilan dikarenakan permintaan klien kami dan saat ini klien kami sudah dikabulkan untuk dilakukan penangguhan penahanan pada perkara aku. Bahwa dengan alasan tersebut kami berpendapat sudah tidak relevan apabila dilanjutkan upaya hukum pra-peradilan. Maka dengan ini kami menyatakan dan memohon untuk dapat membatalkan permohonan pra-peradilan tertanggal 19 Juni 2026 antara Tifauziah Tiasuma selaku pemohon terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ceki Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya selaku termohon. Demikian permohonan ini diajukan dengan mempertimbangkan serta diakomodir peraturan yang berlaku. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih. Dengan demikian maka saya Tifauziah Tiasuma dengan ini melakukan pembatalan terhadap permohonan pra-peradilan. Nah selanjutnya teman-teman semuanya bahwa insya Allah dengan Bismillah kami saya Dr. Tifa bersama dengan tim advokat pembela Dr. Tifa insya Allah akan siap ya untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan dan bukan di Jakarta Selatan tetapi di Jakarta Timur sebagaimana yang sudah ditetapkan. Nah sedikit kami sampaikan nanti mungkin Pak Abdullah Katiri dan teman-teman advokat bisa menambahkan bahwa pada hari Senin sudah terjadi peristiwa pelimpahan berkas ya, peristiwa pelimpahan P21 ya tahap 2 di mana saya bersama Mas Roy Suryo bersama dengan barang bukti dan semua dokumen yang terkait dengan peristiwa ini sudah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk itu kami pada waktu itu sudah mengikuti ya mulai prosesinya mulai jam 9 pagi sampai di Kajari, Jakarta Selatan ya dan seterusnya. Sampai kemudian sekitar pukul 16 dinyatakan bahwa kami tidak perlu untuk dilakukan penahanan. Jadi selama proses sidang yang berlangsung entah sampai kapan ya, kami tidak dalam posisi ditahan. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Abdullah Katiri atau teman-teman yang lain, silakan. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Saya yakin karena
media selalu ikut ya mengikuti dan membersamai kami di setiap langkah kami. Tapi di Mahasiswa juga terlibat seperti yang kita ketahui bahwa ada penangkapan-penangkapan yang sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur, dengan tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh penyidik dan lain ini kepolisian Polda Metro Jaya, yang mana selama ini yang kita ketahui dan media sebagai saksi yang sering hadir pada saat mereka melakukan wajib lapor dan tidak pernah telat. Tiap minggu lakukan wajib lapor hampir 30 kali, dan setiap dipanggil kami hadir kooperatif. Tapi tiba-tiba pada hari Jumat pagi hari 19 Juli ada kejutan yang mengejutkan. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa itu ada tindakan brutal karena tidak berdasarkan ketentuan yang ada, yang mana biasanya orang kalau dipanggil atau dipaksa untuk diambil di tiap tempat kediamannya itu adalah orang-orang yang mangkir dan sebagainya. Dengan ini adalah kooperatif, sehingga dasar daripada penjemputan paksa yang dikatakan oleh kepolisian, karena hari itu dari pihak keluarga menelpon saya bahwa ada polisi datang pagi-pagi hari, datang ke tempat jam 6 pagi, yang mana Ibu Tifa ini kebetulan hari itu jam 8 harus ujian disertasinya jam 8. Jadi sudah siap mau jalan di tempat parkir, di situ di stop, dipotong di situ dengan 2 mobil ya. 4 mobil, bayangkan seorang wanita loh ini, ya kan, yang tidak pernah melakukan tindak pidana kriminal. Seorang wanita yang selama ini melaksanakan hak konstitusinya. Coba cekin live deh. Kok nggak ada suaranya ya? Kemudian saya tanya, telepon disambungkan karena kami juga khawatir siapa mereka ini. Karena tidak berbaju polisi ya, berbaju preman. Jika pada waktu itu saya sendiri, saya minta berhubungan telepon dengan salah satu orang yang menangkap itu. Saya ingin memastikan, karena zaman sekarang ini kan nggak jelas apa benar gitu. Nah, kebetulan saya disambungkan dengan salah seorang penyidik yang mana suaranya saya kenal, karena saya memang kenal, ya kan? Saya dihubungkan. Dan mereka itu bertutup muka, jadi pakai masker yang tebal gitu, tinggal matanya saja. Ngeri juga kan, kalau memang ini resmi dan sebagainya, kenapa harus menutup mukanya dan sebagainya gitu, ya kan? Bahkan kemarin dinarasikan mereka ini ditangkap dan diambil di tempat parkir. Kemudian ada yang menarasikan bahwa kenapa datang karena untuk penggeledahan. Kok penggeledahan kan di rumah, bukan di tempat parkir. Dan seharusnya kalau memang itu penggeledahan kan diajak balik untuk ke tempat kejadian, ini tidak. Kemudian kami tanya, apa-apaan nih? Kenapa kok pagi-pagi disatroni lah istilahnya? Siapanya? Tugas atasan, arahan, perintah atasan. Untuk apa? Untuk penjemputan paksa. Kami lakukan upaya paksa. Kami kaget banget. Upaya paksa itu biasanya dilakukan jika orangnya mangkir, dipanggil 3 kali dengan layak, itu 3 hari seharusnya. Memang jika tidak hadir, baru ada apa yang dikatakan penjemputan paksa, ya kan? Dan penjemputan paksa itu biasanya karena hal-hal yang sifatnya 1, takut melarikan diri, 2, menghilangkan barang bukti. Bukti apa lagi? Udah ratusan bukti yang mereka punya, 130 saksi, ya kan? Bukti apa? 709 itu surat lah. Ya. Tapi di yang lain-lainnya itu 17 item. Itu baru 1 surat. 709 bukti. Itu kalau kita hubungkan dengan alat bukti, walaupun 1 juta barang bukti itu baru 1 alat bukti. Iya kan? Itu dikatakan kenapa demikian? Karena penangkapan ini dilakukan untuk mempersiapkan pelimpahan tahap 2. Gak ada aturannya di KUHP. Biasanya penangkapan itu dilakukan untuk kejahatan-kejahatan yang extraordinary crime, kejahatan teroris, kejahatan apalagi itu korupsi, bolehlah, narkoba, penjualan manusia dan sebagainya, itu boleh. Ini pasal yang dikenakan adalah pasal yang di bawah 5 tahun, pencemaran nama baik, tapi seolah ada satu peristiwa besar yang harus dilakukan. Hal itu tidak ada aturan menyatakan
hanya untuk persiapan penyerahan P21 tahap 2. Menyerahkan ini aja. Karena kalau kita ditelepon kita data. Satu. Itu tadi. Dalam 3 hari itu ada drama yang benar-benar drama tragis menurut saya. Drama yang luar biasa. Nah, pada waktu ditangkap, dibawa ke sana, diperiksa oleh kedokteran seharusnya. Biasanya dokternya hadir di situ. Tapi orang ini malah dibawa ke ke polisi, ya kan? Dibawa ke polisi dan pada hari Minggunya, yang mana hari Senin paginya itu rencananya jadwal jam 8 sudah dicerahkan, itu jam 11 malam datang segerombolan orang dari kepolisian untuk mengambil. Padahal kurang berapa jam yang harusnya langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi dipaksa diambil dalam posisi masih diinfus, lemah, diambil. Karena pada waktu itu kami juga tahu undang-undang, tahu hukum, bahwa itu bertentangan dengan undang-undang kesehatan maupun peraturan menteri dan sebagainya. Tidak boleh ada memulangkan pasien di malam hari, apalagi dalam keadaan yang belum dikatakan oleh dokter yang menangani itu boleh dipulangkan. Kami bertahan itu sehingga mereka sudah melebihi jam 12, yang mana sudah di luar surat tugasnya. Kan tugasnya kemarinnya, maka mereka balik. Pagi-pagi mereka datang, 6:30 kalau nggak salah, jam 6, maka diambil dibawa ke Polda Metro. Nah, kami ikuti sampai di sana. Kemudian dari Polda Metro mereka diminta untuk pakai baju oranye. Bayangkan, ini adalah orang yang melakukan hak konstitusionalnya, adalah orang yang mengkaji ijazah publik. Baju oranye bahkan diborgol. Bayangkan. Kemudian dibawa ke kejaksaan. Alhamdulillah, jaksa objektif dan jaksa nampaknya tidak mau dijadikan paper untuk melanjutkan penahanannya. Tapi sampai di sana dievaluasi sama jaksa, dan seperti alasan jaksa waktu dia podcast kan, kenapa mereka ini ditangguhkan penahanannya itu dengan alasan satu, ini sudah merupakan isu publik. Kan sidang ini bakal bertahun-tahun loh. Anda tahu nggak? 1,5 meter itu BAP. Pada waktu mau dilihat itu digotong 4 orang. Seperti bawa jenazah gitu. Itu maksudnya bayangkan. Segitu panjangnya. Digotong. Butuh waktu bertahun-tahun. Iya. Saya juga heran apa ini yang bilang buktikan satu surat dengan bukti setinggi itu. Saya ukur dengan tubuh saya waktu itu, saya kalah tinggi. Gitu. Nah, disitulah jaksa objektif katakan ini sudah merupakan isu publik dan jaksa tidak mau dibully oleh rakyat, oleh masyarakat seperti apa yang dilakukan terhadap kepolisian oleh rakyat Indonesia. Nah, itu salah satu alasannya. Kedua, dengan dukungan segini pasti akan melewati masa tahanan. Nanti bakal dibebaskan juga gitu. Maka dengan diminta kami sebagai penjamin, lawyer-lawyer ini dan keluarganya, kami buatlah jaminan itu. Kami buat jaminan itu mengatakan tidak akan lari. Dan tidak akan lari, ngapain lari? Wong kami nggak ada salah kok. Nah, kemarin digaungkan juga oleh grupnya lingkarannya Jokowi itu, jaksa mengajak restoratif justice. Saya akan tanyakan, bagaimana sih dia baca kuhab baru? Apalagi untuk delik aduan seperti ini, aturannya memang harus didamaikan, baik itu penyidikan, ya kan, bahkan penuntut, bahkan di persidangan pun hakim berhak menanyakan Anda mau damai apa tidak. Kok mau dilakukan jaksa melakukan itu memang masuk di dalam SOP mereka dan harus ditanyakan. Dan barangkali mereka mau damai selesai kan? Dengan pertanyaan apakah saudara mau restoratif justice? Ya. Tertiba dengan tegas mengatakan tidak. Gitu. Tapi dimasalahkan seolah-olah jaksa jadi
jadi broker juga seperti mereka gitu. Tidak, itu adalah perantap mereka. Saya pikir karena ada beberapa orang juga yang ingin berbicara sampai di sini, ya mungkin kalau ada pertanyaan nanti insya Allah kami jawab. Terima kasih. Baik, sebelum kepada advokat yang lain, saya perlu sampaikan ya, teman-teman semuanya ya, bahwa nanti setelah konferensi ini saya akan menyampaikan lebih lengkap lagi ya, kronologi dari mulai pukul 6 pagi di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 sampai hari Senin tanggal 21 Juni 2026 di Kejaksaannya. Di situ banyak sekali cerita, banyak sekali fakta kejadian yang saya alami sendiri bersama dengan saksi saya, baik dari para advokat juga, yang sangat perlu untuk saya sampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat luas untuk mengcounter segala macam isu ya, disinformasi yang beredar selama ini ya, selama kejadian dari hari Jumat sampai dengan hari Senin, tapi nanti setelah konferensi ya. Silakan para media kalau memang berkenan untuk mendengarkan cerita saya lengkap ya. Baik, mungkin selanjutnya bisa ditambahkan lagi oleh para teman-teman advokat yang lain apabila ada yang disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya menambahkan dan sedikit menanggapi mungkin bahwa adanya komplain ataukah kompres yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sampai teriak-teriak bengong-bengong kata orang. Ya, itu perlu kita luruskan, harus dijawab dengan detail apa-apa yang dia teriakan itu adalah tidak sesuai dengan mekanisme atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlu kita sampaikan juga bahwa mereka yang berteriak itu adalah orang-orang yang salah satunya adalah sebagai pelapor. Tetapi dalam kasus ini ternyata oleh pihak Kejaksaan Jakarta Selatan itu sudah ditolak. Ya, jadi yang proses hukum untuk kita hadapi nanti ini pelapornya adalah hanya Pak Jokowi. Kalau untuk 3 orang itu atau 4 orang itu sudah dibatalkan karena tidak memiliki legal standing untuk melakukan laporan polisi. Jadi adapun dramanya selama ini teriak kemana-mana itu sebenarnya adalah di luar mekanisme dan tidak sesuai dengan etika yang ada. Karena apa? Karena mereka adalah bukan pihak dalam persoalan ini. Pertama, terus kedua masalah teriakan-teriakannya meneriakan ke Pak Presiden, meneriakan kepada Jaksa Agung, kepada Bang Dasko dan lain-lainnya. Itu dulu juga mereka berteriak akan membakar, mengancam kejaksaan kalau tidak dilakukan penahanan. Nah, ini yang harusnya pihak kepolisian atau aparat keamanan itu mengambil langkah-langkah hukum kepada orang-orang yang memprovokasi gitu loh, hal seperti ini. Mereka yang tidak paham hukum sebenarnya, ya, terutama adanya tuduhan-tuduhan. Selama ini mereka memang kan paling doyan untuk menuduh kita. Ada di belakang orang besar lah. Sekarang menuduh lagi Pak, secara tidak langsung menuduh Presiden Prabowo ya, yang melakukan intervensi. Karena apa? Katanya Pak Jaksa Agung itu bawahannya, atasannya Pak Jaksa Agung siapa? Presiden. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang harus diluruskan. Atasannya polisi. Atasannya polisi itu siapa? Menyalahkan polisi juga. Padahal apa yang dilakukan oleh kejaksaan itu betul-betul sesuai dengan aturan hukum yang ada. Andaikan mereka mau melakukan atau melanjutkan apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro, malah itu kan menyalahi aturan. Ataukah minimal equality before the law. Kita lihat ada beberapa kasus yang sama persis. Masalah Sylvester Magituna, saya harus juga gambarkan. Dia adalah pada saat itu siapa yang dia korban, yang dia laporkan, yang dia hina. Kan pada saat itu wakil presiden Republik Indonesia dan masih menjabat pada saat itu, Bapak Yusuf Kalla. Saya kebetulan pada saat itu salah satu kuasa melakukan pelaporan ya kepada Sylvester Magituna. Pada saat proses sebagaimana alasan Polda kemarin penyidik bahwa dilakukan penangkapan dan penjemputan paksa karena akan dilimpahkan tahap 2 ke dilimpahkan ke kejaksaan. Kita lihat kasus yang sama, apakah dilakukan hal yang sama? Sylvester pada saat itu proses P21 tidak dilakukan penangkapan penahanan. Justru sekarang pun jauh melebihi hal yang apa yang kita alami.
Karena pasien Kristen itu sudah ingkrah, sudah final bahwa dia bersalah, dihukum 1,5 tahun. Ya, harusnya tapi sampai sekarang ternyata belum dilakukan penangkapan. Harusnya teman-teman penyidik Polri dalam hal ini Polda Metro yang mengusut kita, harusnya itu yang difokuskan, jangan mempermalukan hukum gitu loh. Nah, itu logika hukum pun tidak masuk. Ya, selama ini beliau sudah dicekal, beliau diwajibkan harus wajib lapor 1 kali dalam 1 minggu, dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul konsisten, tepat waktu, tidak pernah 1 kali pun mereka ingkar. Kalau memang betul-betul mau sesuai dengan aturan hukum yang ada, nggak usah bikin heboh, bikin ribut, bikin dramatisir. Mereka datang langsung, Bu, besok Pak Al-Katiri, besok hari ini kita melimpahkan ya, sebagaimana yang kita alami selama ini. Kita ini lawyer semua ini, saya sudah hampir 30 tahun jadi lawyer, semuanya tidak ada permasalahan soal pelimpahan. Semuanya itu enak, tidak perlu harus kok ini tiba-tiba didatangin rumahnya, dilakukan suatu tindakan yang di luar ayat. Kalau menurut banyak orang, mirip-mirip penyebutannya itu seperti yang ada di film-film, seperti terorisme. Kebetulan juga kita sering menangani kasus terorisme yang paling keuntungan dari Muhammadiyah. Senior kita Bapak Prof. Nusron luar biasa. Kemudian masalah tadi penjelasan lagi masalah apa yang disampaikan oleh salah satu organisasi ormas OA, organisasi advokat. Selama ini mereka yang mengatasnamakan organisasi advokat, yaitu Perdana Bersatu, secara hukum dan secara logika hukum tidak masuk akal ketika ada organisasi advokat itu tidak netral dalam menangani penanganan suatu kasus. Itu tidak boleh melaporkan satu pihak. Kenapa? Kalau organisasi advokat itu berarti milik bangsa, milik masyarakat semuanya, itu dia harus akomodir, tidak bisa berpihak dalam satu pihak. Makanya mungkin salah satu pertimbangan dari jaksa penuntut umum itu menolak laporan ini. Kemudian sedikit bercerita pada saat proses penangkapan. Kebetulan saya pagi-pagi datang bersama Pak Katiri ke Polda Metro Jaya. Itu kita sampai, ternyata beliau dimasukkan ke ruangan khusus untuk ujian ya. Jadi saya ketemu sama Mas Roy. Lanjut dari itu, sorenya ternyata dipaksa untuk berpakaian orange, kemudian harus diperiksa, dibawa ke rumah sakit Sukanto, Polri Sukanto. Pada saat itu ya kita memprotes ya, karena kita pikir ini kan tidak objektif kalau harus dipaksakan ke sana, karena tadinya dari atas ke bawah itu sudah dilakukan pemeriksaan yang sebagaimana yang kita alami selama ini gitu loh. Kemudian setelah dikirim, nah maaf itulah tadi, ternyata sampai di sana pihak dokter sebagai yang berwenang untuk itu didapatkan bahwa beliau memang lagi pada saat itu stres, mungkin banyak pikiran, karena siapa sih yang tidak ini ya. Kemudian dinyatakan harus dirawat, dan itu tidak bisa di intervensi oleh siapapun, karena itu memang adalah mekanisme keputusan kedokteran. Mungkin lanjut dari itu nanti akan dilanjutkan oleh Bu Diva. Intinya makarullah bahwa lahu khairul makirin, ya Allah maha dari makar itu sendiri. Jadi kita tidak akan mungkin melawan itu. Terima kasih. Mungkin dari saya sekian. Mas Burhan dulu. Ada lanjutan atau dari ini? Bang Burhan udah ya, Bang Ebel ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LBH APPP Muhammadiyah memang ditugaskan untuk mendampingi dalam pembelaan Dr. Diva. Dengan yang pertama, bahwa kami mengikuti sejak awal seseorang yang bernama Dr. Diva ini dikriminalisasi atas sebuah penelitian yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Kalau hal ini dilakukan, maka akan berapa banyak peneliti kita tidak mau melakukan penelitian karena beresiko dikriminalisasi. Sehingga kami wajib hadir untuk melakukan pembelaan. Yang kedua, dalam perjalanan perkara ini banyak ketidakadilan yang
diderita oleh Dr. Tifa, sehingga kami harus mendampingi agar ketidakadilan ini bisa kita minimalisir. Karena memang sejak awal kami ditugaskan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Pak Busro Muqaddas, jika ada tindakan-tindakan aparat terhadap seseorang yang kita lihat adalah sebuah tindakan kriminalisasi, maka LBH AP Muhammadiyah diwajibkan untuk melakukan pendampingan kepada siapapun dan dimanapun. Sehingga kami melihat bahwa kasus Dr. Tifa ini sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan pembelaan agar tindakan-tindakan aparat yang selama ini kita lihat tidak mencerminkan keadilan itu bisa kita hindari. Dan ini tidak bisa juga dibiarkan, karena kita melihat tadi teman-teman sudah menjelaskan perjalanan dan perbandingan sikap aparat terhadap kasus Dr. Tifa, kemudian dibandingkan dengan kasus yang lain, ini sangat berbeda jauh sikapnya. Padahal sejak awal Dr. Tifa ketika dipanggil tidak pernah mangkir sedikit pun. Dilakukan wajib lapor, dia tidak pernah alpa sekalipun. Dan setiap undangan apapun dari pihak kepolisian, dia tidak pernah mengabaikan undangannya. Sehingga ketika dilakukan penangkapan secara dadakan dan seolah-olah ini seperti tindakan teroris, ini salah satu bentuk intimidasi dan kriminalisasi yang tidak bisa kita biarkan. Kemudian kita berharap dengan akan diselenggarakannya sidang, kita berharap bahwa ketidakbenaran atau kebohongan yang selama ini ditutupi ini bisa terungkap. Tapi yang jadi pertanyaan kami selama ini, apakah ada keberanian dari Bapak Jokowi untuk hadir dalam persidangan yang akan digelar nanti? Kami berharap dia menunjukkan jiwa kenegaraannya untuk hadir dalam persidangan dan membuktikan jika memang dirinya yang selama ini dia anggap kebenaran, dia ungkap dalam persidangan sehingga terbukti siapa yang salah dan siapa yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bang Eri. Saya juga akan sampaikan ya, ini beberapa hal penting terakhir ya untuk konferensi ini. Ya, yang pertama adalah saya perlu mengklarifikasi soal perawatan saya dan Pak Roy Surya ya di Rumah Sakit Kramat Jati. Karena ini banyak juga isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang beredar ya. Jadi terlepas dari apapun keputusan dari Polda Metro Jaya untuk membawa kami ya sekitar pukul 15.30 di hari Jumat 19 Juni 2026, setelah kami kemudian sudah dipindahkan ke tahti ya, tahanan titipan. Jadi posisinya sudah masuk jadi tahanan, saya sudah masuk sel, sudah pakai baju orange ya. Dan kemudian kami diminta untuk ikut ya untuk dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Nah, pada saat itu untuk diketahui ya teman-teman semua bahwa saya sedang menghadapi ujian disertasi saya. Ketika dijemput paksa itu saya sedang menuju ke sebuah tempat di mana saya sudah mempersiapkan diri untuk ujian. Dan pada waktu itu juga saya dalam kondisi belum makan, belum sarapan. Sampai kemudian siang hari ketika masih di unit Kamnek ya, itu saya juga tidak ada makan siang di sana. Lalu kemudian ketika dipindahkan ke tahanan juga tidak ada makan juga ya. Maka saya sebagai orang yang menderita GERD ya pasti kambuh ya. Karena hormon yang namanya kortisol itu sudah naik dari pagi gitu ya. Kemudian pada siang hari ketika pihak Kamnek itu memindahkan saya ke unit tahanan titipan ke tahti, itu ada pemeriksa dokter ya. Nah dokter itu khawatir dengan saya karena tensi saya waktu itu melonjak sampai 165/100 dengan denyut jantung sampai 100 ya. Ya pastilah ya karena saya dalam kondisi sedang menghadapi ujian dan ujian saya itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang dikelilingi oleh polisi. Jadi saya ujian menghadapi 13 penguji, di sekeliling saya itu polisi, bisa dibayangkan ya. Alhamdulillah sidang ujian bisa saya langsungkan dengan baik. Dan jam 12 dari jam 8 sampai jam setengah 12, bayangkan dalam kondisi tidak makan. Lalu siang pun juga tidak ada makan, lalu kemudian saya dipindahkan. Tidak heran bila tensi saya itu naik secara mendadak.
dan tambah lagi GERD saya sudah mulai muncul ya pada waktu itu. Sehingga ketika saya sudah masuk sel, saya dipanggil untuk ke rumah sakit Kramat Jati. Saya pikir karena persoalan tensi saya gitu. Nah, ya inilah yang namanya wa makaru wa makarullah ya. Jadi pihak kepolisian pasti juga tidak menyangka bahwa ketika saya diperiksa di UGD, diperiksa lengkap ya, lengkap semua, lab, ronsen semua lengkap, ternyata pihak rumah sakit menyatakan bahwa saya tidak sehat dan saya harus dirawat. Jadi ini perlu diketahui ya, bahwa ini adalah kebijakan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Inisiatif mereka yang melihat bahwa saya memang dalam keadaan sakit. Mungkin secara penampilan kelihatan sehat dan sebagainya, ternyata setelah diperiksa saya tidak bisa untuk keluar dari rumah sakit tanpa perawatan. Ya, jadi itu yang terjadi. Saya rasa di luar dari perkiraan atau skenario dari Polda ya gitu. Karena mereka pikir saya diperiksa lalu kemudian pulang lagi ke tahanan. Nanti cerita selanjutnya akan saya sampaikan pada setelah sesi berikutnya ya. Ya, baik teman-teman, karena waktu juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media semuanya. Mudah-mudahan apa yang Anda siarkan ini menjadi informasi yang baik, akurat, valid. Nah, mungkin ada satu dua yang mau bertanya, saya persilakan. Kawan-kawan ada bertanya, dipersilakan dok. Terkait tadi Pak Al-Katiri bilang ada dokumen banyak yang sebesar manusia itu. Nah itu saya kan sempat mengikuti sidang Bambang Tri dan Gus Dur. Nah apabila sidang ini tidak mengacu kepada ijazah tapi mengacu UIT, gimana tanggapannya? Sebenarnya Kan sudah dihapus. iya, ini kan andai kata. Andai kata. Ya sekarang semua kita hadapi ya, karena di ITE itu pun juga tidak terbukti sebenarnya. Kan dari awal saya katakan bahwa unsur delik setiap pasal yang dikenakan tidak kena. Sekarang contohnya 32 itu, yang namanya dokumen informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Kita tidak ngomong ijazah ya. Nah, dokumen elektronik, informasi elektronik milik siapa itu? Milik siapa? Yang mengupload itu siapa? Itu pemiliknya. Yang mengupload adalah Dian Sandi, bukan Jokowi. Jadi dokumen elektronik ini itu milik Dian Sandi, karena itu bukan analog. Jadi seharusnya yang melaporkan adalah Dian Sandi, bukan Jokowi. Dengan catatan itu miliknya. Miliknya. Jadi dibatalkan bukan dokumen ya, dokumen elektronik milik orang lain. Bahkan informasi elektronik itu kan informasi elektronik. Oleh sebab itu tidak dikenakan. Yang pasal satu lagi, yang pasal 35 itu lebih jelas lagi kan. Ya. Pasal 35 itu yang orang mengotak Dokter Tifa itu dia anggap mengotak-atik ya. Padahal Dokter Tifa tidak pernah berbicara otak-atik ijazah. Tersangka yang lain yang melakukan itu. Saya tambahkan mungkin ya supaya ini clear ya. Setelah 1 tahun kami pelajari semuanya. Pasal 32, 35 itu berkaitan dengan dokumen elektronik ya, dokumen elektronik. Sekarang pertanyaannya, dokumen elektronik Pak Jokowi yang mana yang kita utak-atik? Apakah Pak Jokowi punya ijazah dalam bentuk ijazah digital? Kalau lulusan UGM benar tahun 1985, ijazahnya itu bentuknya kertas, bukan bentuknya digital. Jadi kalau pasal 32, 35 itu diterapkan itu sama sekali tidak relevan. Kecuali lulus tahun 2025. Di mana pihak universitas sudah menerbitkan ijazah dalam bentuk digital. Nah ini orang yang mengaku lulusan tahun 1985. Ijazah satu-satunya kalau benar dia punya itu ijazah kertas. Analog. Jadi itu tidak tepat pasal 32, 35. Jadi tepat bahwa kejaksaan itu tidak menahan kami. Karena pasal 32, 35 yang hukumannya ancaman hukuman di atas 5 tahun itu tidak berlaku di situ dan mereka tahu gitu ya. Makanya kami saya tambahkan, kami senang sekali kalau pasal itu yang dikenakan. Kami tidak terbukti. Anda tahu merubah itu berarti dari awal sama akhir beda, itu merubah. Awal akhir sama kok. Iya. Kan dianalisa. Kan itu kan merubah gitu dan sebagainya. Yang 35 lebih parah lagi. Barang siapa, ya kan, yang mengutek-utek ijazah palsu dijadikan asli. Berarti kan pengakuan ini.
bahwa ijazahnya asli dijadikan Ijazah palsu jadi asli. dijadikan asli sama orang-orang ini. Seharusnya berterima kasih dong. Berarti saya mau bantu dong ijazah palsu jadi asli. Masa orang dari palsu dijadikan asli kok Baik. disalahkan? Baik, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Satu lagi Ada. Bu, satu lagi. Singkat pada. Izin, Tadi- Ya, silakan. sebelumnya kuasa hukum Pak Jokowi kan menyatakan kalau ada intervensi terkait dengan penangguhan penahanan yang didapat Dr. Tifa sama Pak Suryo. Itu tanggapan dari Dr. Tifa gimana? Kemudian yang kedua, persiapan Dr. Tifa untuk menghadapi persidangan nanti seperti apa? Apakah siapa saja saksi yang akan dihadirkan, saksi meringankan? Itu aja. Baik, pertama adalah soal intervensi itu tuduhan yang menurut saya sangat tidak bertanggung jawab ya. Jadi ketika 1 tahun 420 hari kami diperlakukan melampaui dari apa yang kami lakukan ya, kami dikriminalisasi. Bahkan kami mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya, termasuk yang terakhir kami ditangkap paksa begitu ya, dijemput paksa seperti itu. Mereka tidak mengatakan ada intervensi dari siapapun. Tapi giliran ketika kejaksaan melakukan apa yang sebagaimana undang-undang, ya mereka menuduh orang-orang melakukan atau pejabat-pejabat melakukan intervensi. Itu menurut saya itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sepakat dengan Pak Hotman Paris ya, bahwa ada orang-orang yang baik yang mengaku advokat maupun yang mengaku relawan dan sebagainya, itu mereka itu sangat merugikan Pak Jokowi. Mereka bukan advokatnya Pak Jokowi, mereka juga mengaku-ngaku relawan. Pak Jokowi sendiri juga nggak pernah mengatakan mereka itu relawannya. Mereka advokat dari mana tidak jelas, kualitasnya juga jauh ya dari ayah. Tapi mereka diberikan kesempatan, mereka bicara seperti itu, diberi panggung seperti itu sama sekali merugikan. Bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga bangsa dan negara ini. Jadi saya mohon sekarang ini juga saya sampaikan, yang saya hormati Pak Jokowi, hentikanlah orang-orang itu, karena mereka memberikan pendidikan yang tidak baik untuk negara ini. Apalagi ketika mereka sekarang ini mengancam melakukan pembakaran terhadap kantor kejaksaan. Bukankah itu sudah layak untuk ditangkap? Mengapa mereka dibiarkan begitu saja melakukan intimidasi dan melakukan teror secara verbal kepada negara ini, kepada institusi resmi, baik itu institusi negara, ya, begitu ya Pak. Lalu saksi-saksi kami sudah siapkan, sebagaimana juga yang sudah kami undang di waktu kami dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, ya. Jadi itulah nanti yang akan membantu kami untuk memberikan penjelasan. Ya, baik, mungkin pertanyaan terakhir aja. Dokter Tifa, mungkin penangguhan penahanan ini sampai kapan sih dilakukan gitu? Lalu kuasa hukumnya Pak Jokowi juga bilang bahwa nantinya Pak Jokowi akan menyerahkan IJPA. Jadi mungkin tanggapan Dokter Tifa, apakah seperti apa jika dihadapkan nantinya Pak Jokowi akan hadir di sidang? Iya. Ya. Soal penangguhan dulu Pak, nanti saya jawab tentang Pak Iya, Jokowi. penangguhan ini ya ditangguhkan selama kita kooperatif. Selama sidang. Tapi kita Iya. selama sidang, ya kan, itu memang kita di luar. Karena Penangguhan. Bukan, saya luruskan mungkin di dalam hal ini bukan penangguhan, tetapi memang kejaksaan tidak melakukan penahanan. Tidak Oh, tidak selama menahan. sidang. Tidak melakukan penahanan. Bukan penangguhan. bukan penangguhan. Iya. Tidak ditahan. Tidak ditahan selama proses sidang. Memang jadi tidak ada penangguhan, tidak ada penahanan, tidak ada penahanan sama sekali. Nah, lalu terkait dengan kehadiran Pak Joko Widodo, ya kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel, mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak akan, karena ini sangat penting. Tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terpikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat dan bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana government di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Ya, jadi itu kasihan negara kita. Iya, sangat menguntungkan kita, teman-teman. Ya, yang kedua, saya kasihan kepada Pak Jokowi. Saya kasihan sama beliau. Sulit sekali mempertahankan barang bukti itu.
Ya, itu ya. Baik, terima kasih sekali atas kehadiran para media sekalian. Mudah-mudahan disiarkan, kita insya Allah akan memberikan kebenaran yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang kedua ini Dr. Tifa akan secara eksklusif bercerita tentang peristiwa penahanan beliau khusus dia membuka hari ini. Dr. Tifa sendiri. Yang menyaksikan pada Jumat ada yang di rumah sakit. Judulnya apa? Bandung, judulnya apa ini? Kronologis ya, jadi 4 hari. 4 hari yang mencekam ya, judulnya 4 hari yang mencekam. Baik, ya. Mencekam prahara. Baik, sudah siap teman-teman semuanya ya? Sebentar Bu. Belum dong, udah dulu dong. Tunggu. Ada yang masih persiapan untuk streaming. Ada mau live ya? Ada yang mau live? Live, Sebentar live. dong. Masih diputus kan? Empat hari yang mencekam.